Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyi'atina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat dimanapun kalian berada, pertama-tama kami mengucapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dapat meningkatkan amal ibadah kita, ilmu pengetahuan, terutama ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Sahabat tuntunan iman seiman dimanapun, kali ini yang menjadi topik hangat kita adalah tentang perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang populer disingkat dengan LGBT. Sebagaimana diketahui, penyimpangan seksual ini sepekan terakhir heboh dibicarakan karena YouTuber Deddy Corbuzier memberikan panggung bagi pasangan sejenis, yaitu Rachel Mahardika dan suaminya Fredrik Poller, seorang pria berkebangsaan Jerman. Sebenarnya mengapa begitu kerasnya hujatan masyarakat, khususnya umat Islam, kepada Deddy Corbuzier sehingga dia terpaksa menghapus tayangan video tersebut dari channel YouTube-nya? Sejauh mana agama Islam memandang bagi siapapun yang melakukan perkawinan sejenis itu, serta bagaimana pula ketentuan agama di luar Islam menyikapi penyimpangan seks semacam itu? Sekarang mari kita perdalam tuntunan keimanan agar keluarga kita terhindar dari perilaku buruk tersebut. Berikut adalah sikap Ustaz Adi Hidayat. Kajian yang sama disampaikan Ustaz Abdul Somad, LCMA. Selamat mengikuti, ambil manfaatnya dan amalkan. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana sebaiknya langkah yang diambil pemimpin kita untuk menyikapi LGBT? Apa perlu melakukan aksi damai lagi agar para... Gak usah. Sudah gitu kan, ini kan pemimpin. Antum berikan saran yang terbaik pada perwakilan-perwakilan kita. Sampaikan, karena LGBT itu kan melanggar banyak hal. Melanggar banyak hal. Pertama, melanggar undang-undang dasar. Melanggar Pancasila. Lihat, Pancasila banyak yang dilanggar oleh dia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan mengamalkan isi keberagamaan. Ini konsep beragama. Diatur di pasal 29. Bahkan dasar negara itu negaranya konsep beragama. Lihat pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dijamin undang-undang. Sekarang tunjukkan pada saya, di kitab mana di kepercayaan agama di Indonesia yang menunjukkan kebolehan LGBT. Di Kristen dilarang, di Hindu dilarang, di Buddha dilarang, di Islam apalagi. Jadi kalau ada LGBT, dia sebetulnya sedang melanggar ketentuan dari undang-undangnya. Dan melanggar keagamaan, itu gak boleh. Bagaimana pula pandangan Ustaz Abdul Somad menyikapi LGBT tersebut? Mari kita ikuti penjelasan lengkapnya. Keterangan ini disampaikan UAS menanggapi pertanyaan TV One usai DPR tidak melegalkan seks bebas dan undang-undang LGBT tahun 2021. Semoga tayangan ini bermanfaat meningkatkan iman Islam kita. Apa yang ada di benak Pak Ustadz ketika kemudian melihat peristiwa itu? Bahwa ada amal yang bersifat umum. Baik, saya bercerita sebagai seorang muslim. Ada amal yang bisa dilakukan siapapun. Anak kecil pun bisa sholat duha. Ada orang yang bisa beramalnya baca Yasin, baca Quran. Itu siapapun bisa. Tapi ada suatu amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu dan punya kekuasaan. Ya ini, membuat pasal-pasal ini yang menyelamatkan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kemungkaran apalagi yang paling besar selain daripada kemungkaran zina. Allah menyebut dia sebagai sa'asabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk, sejelek-jelek hubungan. Ada lagi yang lebih jelek daripada zina, homoseksual. Oleh sebab itu maka yang punya kekuasaan, inilah dia, perjuangan dia. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dia pakai. Jadi ketika ada kemampuan, ada peluang, ada celah, ketika bisa dipakai untuk menyelamatkan anak bangsa dari terkontaminasi HIV AIDS, dari terkena penyakit kelamin, dari penyimpangan pemikiran, karena mayoritas mereka yang kena ini juga dulu kita pernah kasus pembunuhan berantai rata-rata yang mereka yang mengidap penyakit ini, maka cara menyelamatkannya ini. Jadi niat target besarnya adalah menyelamatkan bangsa ini.
dari berbagai penyakit masyarakat. Ada harapan bahwa hukum itu harusnya melihat juga pertimbangan moral dan agama. Sebenarnya kalau untuk hukum, moral, agama itu di mana sih sebenarnya hubungannya? Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sumber hukum kita bukan Al-Quran dan hadis, tapi kesepakatan Pancasila, Ya. Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan. Ada kesepakatan kita untuk menerapkan suatu hukum, dan hukum ini mengambil aspirasi dari mayoritas, hampir dikatakan seluruh mayoritas. Saya tidak bercerita mayoritas Muslim, Ya. mayoritas Katolik menolak hubungan ini. Bisa dilihat dari pernyataan Bapak Franz Magnus Suseno, Ya. bahwa Katolik pun menolak hubungan ini. Begitu juga dari agama. Saya kira agama-agama menolak hubungan ini. Oleh sebab itu, hukum itu menyerap aspirasi kalangan yang menolak tadi. Oke. Maka mengkristallah menjadi sebuah hukum. Hukum tidak berangkat dari nol. Jadi hukum bisa jadi jawaban antara transisi moral dan agama. Dan terima kasih kepada sahabat tuntunan iman dan seiman yang sudah subscribe maupun yang belum. Dukung terus channel ini agar terasa manfaatnya, dan kami akhiri sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.